Maka kita berjuang di perjuangan Wahidiyah ini bersama-sama pada hakikatnya, makmum di belakang Mbah Yai Majid dan Kanjeng Ramai Latif. Namun saya ketepatan ditunjuk sebagai pimpinan perjuangan Wahidiyah Nuwun Sewu. Tetapi tentunya bersama panjenengan semua para hadirin dengan perannya masing-masing, para PW di daerah, para Khatimul Wahidiyah, dan termasuk para pengamal Wahidiyah itu sendiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan Wahidiyah para hadirin, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahkan tugas yang paling sederhana dari seorang pejuang Wahidiyah adalah bermujahadah itu sendiri para hadirin. Jika kita mungkin merasa saya tidak ahli pidato, saya tidak ahli menyampaikan dalil-dalil, saya tidak ahli mengaji, lalu bagaimana saya mau berjuang? Saya juga tidak memiliki kelebihan dalam bidang ekonomi, mungkin dalam bidang ini saya tidak punya apa-apa, saya orang biasa, lalu bagaimana saya berjuang? Beliau Kanjeng Ramai Latif juga sering menuntunkan tidak ada alasan untuk berjuang. Cara berjuang yang paling sederhana adalah dengan bermujahadah, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Padahal mujahadah kubro ini adalah sebuah ucapan oleh Mbah Yai Majid, yakni mengamalkan bagaimana mujahadah ilmiah, mujahadah usia, dahliyah untuk mendekatkan diri kepada dan termasuk mengucapkan beliau semua pengamal baru bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita yang tidak henti-hentinya. Tidak ini kita belum mampu untuk bersungguh-sungguh sebagaimana yang dihadirkan itu. Mari kita bersungguh-sungguh membela jubah beliau para hadirin hadirat. Dan beliau Kanjeng Ramai Latif pernah menyampaikan kepada saya meninggalkan beliau atau kita terbawa nafsu kita meninggalkan beliau saja. Bisa jadi kita hari ini berada di kedua bersama-sama, tetapi kita sudah jauh dari beliau. Semua adalah pengamal Wahidiyah. Mungkin secara lahiriah di antara kita ada yang berkuhidiyah. Jika kita tidak bersungguh-sungguh lalu kita menjadi personel Khatimul Wahidiyah, tetapi jangan-jangan kita tidak diaku sebagai pengamal Wahidiyah.
Maka para hadirin hadirat, jika kita tidak mau berjuang, kita sebagai Khatibul Wahidiyah ini mendapat satu kesempatan yang luar biasa. Berjuang memperjuangkan perjuangan sadar kepada Allah, ini pada zaman dulu ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya telah sadar kepada Allah. Para waliullah perjuangan semacam perjuangan Wahidiyah ini perjuangan yang sangat tinggi, dan yang kuat, yang mau, yang mampu ini hanya orang-orang yang telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Namun alhamdulillah hari ini kita orang yang masih banyak dosa, orang yang masih mengikuti hawa nafsu para hadirin hadirat. Hari ini kita yang masih banyak berbuat maksiat, oleh beliau Kanjeng Romo Latif diberi kesempatan untuk memperjuangkan Wahidiyah sebagai Khatimul Wahidiyah para hadirin. Oleh Mbah Yai Majid kita diajak, diberi kesempatan, diberi ruang untuk bersama-sama berjuang bersama Mbah Yai Majid para hadirin. Padahal jika kita memahami sesungguhnya kita justru ngerepoti Mbah Yai Majid para hadirin hadirat. Jika kita menyadari kita justru banyak merepoti Mbah Yai Majid. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan fenomenologi, itu terjadi para hadirat. Maka pertanyaannya tinggal sekarang kita mau berjuang atau tidak para hadirin hadirat. Kalau dulu mungkin ketika kita malas berjuang, ketika kita ngelonjong berjuang, ini oleh beliau Kanjeng Romo Latif langsung kita didukani para hadirat. Ibarat ada PW yang gelior langsung dipanggil, diseneni, didukani, dibimbing, diarahkan para hadirin, sehingga kemalasan-kemalasan kita langsung tersentak, kita bangun dari kemalasan kita sehingga kita semangat berjuang. Tetapi bagaimana hari ini para hadirin hadirat? Jika kita malas bermujahadah, jika kita gelonjong, sementara kita tidak mau bermujahadah, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran dari beliau Kanjeng Romo Latif, sehingga seakan-akan tidak ada yang mengingatkan kita para hadirin hadirat. Semakin lama perjuangan Wahidiyah akan semakin terpuruk para hadirin hadirat. Untuk itu sebelum terlambat mari kita tobat para hadirin hadirat, khususnya Khatimul Wahidiyah. Kita berjuang di daerah kita, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Kanjeng Romo Latif sering dawuh, jangan takut berjuang, nek gak iso tak warai, nek gak duwe tak sangoni, nek tatu tak tambani, nek gak gelem berjuang tak tinggal para hadirat. Ini pilihan ada di tangan kita para hadirin hadirat. Ketika kita terluka, maka kita mau diobati oleh beliau atau kita pengen ditinggal para hadirin hadirat. Ketika kita tidak bisa, apakah kita ingin diajari, dibimbing oleh beliau atau kita ditinggal para hadirin. Ketika kita tidak punya sangu, kita mau pengen disanguni oleh beliau atau kita pengen ditinggal oleh beliau para hadirin hadirat. Mari kita memohon supaya kita para pengamal Wahidiyah secara umum, khususnya Khatimul Wahidiyah ini diberi sangu zahiran wa batinan para hadirin hadirat, diberi kesehatan fisik yang prima para hadirin hadirat, diberi rizki ekonomi yang luas dan barokah para hadirin hadirat, sehingga bisa untuk penyiaran, bisa untuk berjuang para hadirat, diberi sangu batiniah sehingga gampang untuk penyiaran, untuk gampang untuk pembinaan para hadirin hadirat. Sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak berjuang para hadirin. Al-Fatihah.